berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Suara Sidoarjo. Nah, kembali bersama dengan saya Billy dalam program Dialog Kesehatan, yang pada edisi hari ini spesial ya. Karena kalau biasanya Dialog Kesehatan kan pagi hari, ini siang hari, yang biasanya kalau sahabat-sahabat mendengarkan lagu-lagu, kita berikan sebuah ilmu untuk siang hari ini. Bersama dengan beberapa narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Dr. Ratna Dewi Rahmawati, kemudian ada juga Bapak Emulvan dan Bapak Sarji ya. Untuk Dr. Ratna Dewi Rahmawati ini merupakan dokter dari Puskesmas Krian begitu, dan untuk kedua narasumber yang lain merupakan relawan dari Kopi Smile gitu ya. Nah, ini saya juga penasaran sih, Kopi Smile ini apa sebenarnya, karena saya kira kopi. Langsung kita sapa dua narasumber yang hadir dan satu dokter yang sebenarnya saya juga pernah berbincang-bincang dengan Dr. Ratna ya. Selamat siang. Selamat siang. Baik, ini mungkin untuk kedua narasumbernya bisa didekatkan mikrofonnya ya. Nah, baik. Selamat siang Pak Ulvan dan Pak Sarji. Selamat siang. Gimana nih kabarnya Pak? Kalau siang-siang begini kan biasanya panas ya. Ya, alhamdulillah di studio dingin. Masih segar berarti ya. Iya. Baik. Sehat ya. Ini saya juga biasanya kalau jam 1 siang di lapangan sih. Cuman karena ada dialog khusus spesial juga, saya makanya dipanggil ke studio juga ini. Ini juga saya rasa pembincangannya juga menarik. Ini kita bahas terkait dengan sehat jiwa di masa adaptasi kebiasaan baru COVID-19. Kebetulan kemarin tanggal 10 Oktober kita juga ada peringatan Hari Kesehatan Jiwa ya dok ya. Nah, ini momen yang tepat menurut saya, dikarenakan saat ini juga saya lihat banyak orang-orang yang sudah mulai bosan begitu di rumah dengan aktivitas yang tidak seperti biasanya. Tapi mungkin yang pertama saya ingin menanyakan untuk kesehatan jiwa sendiri itu seperti apa sih dok? Sebelumnya Mas Billy izinkan kami untuk menyapa sahabat Suara Sidoarjo. Oke, baik, saya juga sampai kelupaan ini. Iya. Selamat siang, salam sehat buat sahabat Suara Sidoarjo dan teman-teman Kopi Smile ya, Mas Ulvan, Pak Sarji ya, yang kelihatannya mereka juga antusias untuk nyimak rekannya di sini. Ya, terima kasih kesempatannya. Jadi tentang sehat ini ya Mas ya. Kita taunya sehat itu seperti apa sih? Sehat tuh yang penting, mungkin orang kalau tanya, kamu sakit nggak? Kamu sehat sih? Sehat gitu. Kenapa kok dibilang sehat? Karena saya nggak batuk, karena saya nggak demam, karena saya nggak diare. Itu aja. Padahal sehat itu ada dua. Jadi sehat baik fisiknya maupun mentalnya juga. Jadi dibilang sehat itu kalau badannya sehat, jiwanya juga sehat, kayak gitu. Betul. Kemudian yang dibilang sehat jiwa itu yang kayak gimana aja gitu. Tadi bilang sehat fisik pasti orang kenal bahwa nggak sakit, mungkin nggak batuk, atau sekarang mungkin nggak kena COVID, mungkin kayak gitu yang lagi booming kan, nggak COVID gitu kan. Kemudian jiwanya seperti apa? Kalau yang disebut cirinya sehat jiwa itu biasanya mampu belajar dari pengalaman gitu ya. Baik, betul. Pasti setiap kita ada pengalaman-pengalaman baik-baik maupun buruk. Nah, apalagi masa-masa sekarang ini kayaknya makin tambah pengalaman belakangan ini kita di masa pandemi ini ya. Kemudian mudah beradaptasi. Jadi kemampuan kita beradaptasi, kemudian kita lebih senang memberi daripada menerima, suka menolong, kemudian kita positive thinking. Nah, itu kaitannya erat banget dengan tema kita kali ini juga gitu. Betul. Nah, kalau kita bicara terkait dengan sehat jiwa, berarti kan juga patut kita bahas mungkin sedikit kegangguannya begitu dok.
Kalau tadi sehatnya, berarti kalau nggak sehat berarti udah terganggu ya. Betul. Jadi emang sebutnya itu bukan penyakit jiwa ya, tapi gangguan jiwa. Jadi beda dengan yang lain. Kalau yang lain kita sebutnya mungkin illness, sick. Tapi kalau gangguan jiwa kita sebutnya disorder kayak gitu. Okay. Karena dia adalah berupa sindrom atau kumpulan perilaku-perilaku yang tidak wajar lah, kita sebut seperti itu. Nah, itu perilaku yang tidak wajar itu menimbulkan ketidaknyamanan pada si pasiennya dan menimbulkan ketidakmampuan dalam melakukan misalkan aktivitas sehari-harinya. Nah, itu yang disebut gangguan jiwa gitu. Jadi beda ya, ada istilah sakit jiwa ini biasanya. Nah, kita bukan penyakit jiwa, bukan sakit jiwa, tapi gangguan. Beda sama penyakit yang lain. Berarti Gitu. lebih mudah untuk disembuhkan juga kan, Dok? Biasanya Nah. kalau gangguan ini. Nah, gangguan jiwa ini kan ada yang berat, ada yang ringan. Katakanlah yang berat ini yang udah mulai perubahan kesadaran. Jadi penilaiannya terhadap ini benar, ini salah, ini kenyataan, ini enggak tuh nggak bisa bedain. Nah, itu yang berat. Tapi kalau yang dibilang orang-orang mungkin depresi gitu kan, dibilang depresi, cemas, atau sekarang mungkin obsesif kompulsif kayak gitu. Nah, itu lebih ke gangguan mental emosionalnya. Jadi tergolong bukan berat kalau seperti itu. Nah, karena itu kalau penyakit kita bisa bilang biasanya sembuh kan. Kalau gangguan jiwa yang berat kita nggak bilang sembuh tapi pulih. Betul. Pemulihan berarti ya, bukan penyembuhan ya. Bukan sembuh kayak gitu. Ini kalau sekarang juga ada bahasa, ini sebenarnya bukan bahasa keren ya, tapi dibuat seolah-olah keren, overthinking. Overthinking gitu ya. Gitu. Bahasa Indonesia berarti mikirnya Berlebih gitu ya. Baik, berarti memang ada bedanya sahabat gangguan kejiwaan dan mungkin penyakit kejiwaan begitu ya. Nggak ada penyakit. Maksudnya istilahnya saja mungkin. Jadi kita nggak mengistilahkan itu sebagai penyakit jiwa, tapi kita nyebutnya gangguan jiwa. Diagnosis itu kita nyebutnya disorder. Beda dengan diagnosis yang lain, kita nyebutnya memang penyakit ini, penyakit itu. Berarti spesialnya di situ. Memang awalnya sudah salah penyebutan sakit ini ya. Ya, umumnya seperti itu. Baik, jadi diingat-ingat sahabat ya, bukan sakit jiwa atau penyakit jiwa ini, gangguan atau disorder. Nah, kalau kita bicara soal disorder juga, ini kalau saya boleh sedikit tanya mungkin ya, di Sidoarjo ada berapa sih mungkin jumlah angka-angkanya? Nah, kalau data yang terbaru ya dari Dinas Kesehatan ini, kalau gangguan jiwa yang berat ya, jadi yang berat itu yang dibilang tadi sampai perubahan kesadaran, mungkin ya ini orang-orang awan pun pasti kenal lah. Dari penampilannya sudah aneh, mungkin sudah acak-acakan, dari bicaranya melantur, yang seperti itu yang berat itu. Itu jumlahnya sekitar 3.252 orang. Di Sidoarjo. Di Sidoarjo. Datanya segitu. Itu yang ketahuan loh ya. Iya, benar yang ketahuan. Nah, dari 3.252 itu ada beberapa yang pernah dipasung. Gitu. Pasung itu maksudnya ditahan mandiri begitu mungkin ya? Dipasung itu ada, jadi dalam bentuk pembatasan ya. Pasung itu pembatasan dalam arti bisa dibelok. Itu kan yang dulu ekstrim tuh. Nah, di wilayah kita ada ya, Mas Ulfa nanti bisa cerita banyak kayak itu. Itu dibelok, yang kakinya dimasukkan belok, ditanam, gitu ada. Dirantai, kemudian sampai yang dikurung aja di dalam kamar, nggak boleh keluar, nggak dikasih obat, itu udah pasung juga namanya. Jadi serem sih. Iya. Serem ya. Iya. Baik. Dan nanti kita akan juga beri kesempatan kepada sahabat-sahabat dari Kopi Smell juga. Ini saya juga penasaran ini. Saya kira tadi perkopian mungkin ya. Ternyata ada kepanjangannya sahabat, dan untuk Anda kalau ingin tahu kepanjangan dan juga mungkin perannya di Sidoarjo juga ya. Nanti akan dijelaskan oleh dua narasumber yang lain. Tapi ini kalau kita bicara soal gangguan kesehatan jiwa, tentunya ada satu obat yang paling positif ini. Jalan-jalan. Gitu ya. Kita jalan-jalan dulu sahabat ke Pura Sidiamerta Juanda dalam Jejak Kota Delta. Jejak Kota Delta. Persembahan Suara Sidoarjo.
Tidak kalah dengan pura-pura cantik di Pulau Bali yang terkenal, Pura Jala Sidi Amerta yang berjarak kira-kira 2 km dari Bandara Internasional Juanda Sidoarjo menjadi salah satu destinasi wisata budaya situs kuno yang bisa dikunjungi. Dari arah Surabaya, lokasi pura berada di sebelah kanan Jalan Raya Juanda. Saat kita berkunjung ke sana, seorang ketua pura bernama Kolonel Imade Jala Astika akan menyambut dengan ramah. Jala itu laut, Sidi itu winter ya, kemudian Amarta itu kehidupan. Jadi air suci dari laut, gitu ya. Air suci dari laut yang memberikan kemakmuran, kebahagiaan bagi umatnya, itu umat Hindu. Itu arti daripada Jala Sidi Amarta. Dan sampai sekarang sudah dibangun cukup megah bagi kami dengan luas kurang lebih 5.000 meter persegi. Namun dibagi beberapa bagian. Ada 3 bagian. Yang pertama Mandala Utama, Mandala Madya, Mandala Nista, dan juga ada area parkir. Ada bangunan-bangunan yaitu pertama bangunan yang paling tinggi itu namanya Padmasana, kemudian pengelurah, dan juga ada balai pepelik, ada balai pewedan, dan ada balai tajuk panjang. Masing-masing bangunan itu memiliki fungsi dan nilai sendiri. Seperti bangunan pengelurah. Pengelurah itu kan berasal dari kata lurah. Kalau bahasa Sanskrit itu ada artinya pengiring, pati, pembantu. Pihak pengelola Pura Jala Sidi Amerta juga memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk bisa menyewa tempat bersembahyang umat Hindu ini untuk keperluan lain seperti upacara resepsi pernikahan, pesta, dan acara-acara pagelaran seni lainnya. Jejak Kota Delta. Persembahan Suara Sidoarjo. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Nah, sahabat sudah rindu dengan barbecue di pinggir kolam renang sambil menikmati alunan live musik ala Hotel Premier Place. Nah, sahabat, Premier Place Hotel hadir kembali ya dengan barbecue dinner all you can eat. Makan sepuasnya sambil ditemenin live music, pas untuk Anda yang ingin merayakan ulang tahun, arisan, atau sekedar kongko santai bersama selepas ngantor dengan protokol kesehatan tentunya ya. Nah, sahabat, Anda bisa catat harinya setiap hari Jumat mulai jam 6:30 malam ya. Promo selama Oktober diskonnya 30%. Nah, yang lebih spesial lagi buat pecinta kopi. Pernah mencicipi kopi yang dimasak di atas pasir panas? Anda wajib mencoba sensasi Turkish Coffee. Dengan pilihan kopi Arab atau kopi Turki, metode penyajian yang unik bisa menjadi konten sosial media Anda. Staycation juga bisa di Hotel Premier Place ya dengan konsep semi resort dan outdoor swimming pool. Dapat rileksnya, santainya, dan juga tetap menerapkan protokol kesehatan. Mau harga murah? Nah, bisa cek di website premierplacehotels.com. Premier Place Hotel ada di Jalan Raya Juanda nomor 73 Sidoarjo. Teleponnya di 031
868 5555. Follow Instagram di @premierplacehotels ya. Informasi ini dipersembahkan oleh Premier Place Hotel Juanda. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik sahabat, pada siang hari ini ya, ini tadi saya sempat mau keliru sebut pagi nih, dikarenakan dingin, ternyata dinginnya di studio, gitu ya. Nah, ini tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Ratna, mungkin terkait dengan kejiwaan dan lain-lain, bahkan tadi beberapa jumlah yang ada di Sidoarjo ini ternyata lumayan banyak yang sudah terdata, yang belum terdata ini ngeri saya kalau membayangkan ya. Nah tapi sahabat, kalau kita tadi bicara soal kejiwaan, ternyata ada satu komunitas juga ya. Ini komunitas atau apa ini? Kopi Semel tadi namanya. Ini mungkin karena ada dua narasumber langsung dari Kopi Semel di sini. Kita sapa dulu deh Pak Ulfan dan juga Pak Sarji. Ini yang mau menjelaskan dulu yang mana mungkin? Pak Ulfan dulu kelihatannya ya, karena sudah lebih dekat dengan mikrofon ini. Baik, mungkin bisa dijelaskan sedikit deh untuk Kopi Semel ini seperti apa sih mungkin? Kopi Semel adalah punya kepanjangan Komunitas Peduli Kesehatan Mental. Dan kehadiran Kopi Semel di Krian semoga mampu menjadi sarana edukasi bagi masyarakat luar. Karena apa? Penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa gangguan kesehatan mental adalah masalah bersama, bukan hanya kebutuhan individu untuk memperbaikinya. Ini merupakan pekerjaan penting bagi lingkungan atau sistem di sekitar individu sendiri. Dengan adanya Kopi Semel itu, alhamdulillah di kampung saya ada salah satu kejadian pemasungan selama 17 tahun. Dengan adanya Kopi Semel itu dibantu dari Dinas Kesehatan Puskesmas Krian, khususnya Bu Dr. Ratna ini yang membimbing kami selaku Karang Taruna Desa. Itu tergerak untuk membebaskan si pasung itu. Alhamdulillah kita dengan Bu Dokter dan tim dari Puskesmas Krian bisa mengatasi dan pembebasan pasung tersebut, Mas. Baik. Jadi sampai bisa membebaskan yang dipasung juga, ini berarti juga memberikan edukasi dong kepada warga-warganya. Betul, karena warga sekitar kalau si orang itu nggak dipasung merasa ketakutan gitu. Makanya keluarga inisiatif dipasung. Akan tetapi pemasungan itu kan dilarang gitu. Jadi alhamdulillah dengan adanya Kopi Semel dan dibimbing oleh Bu Dr. Ratna ini terbebaslah si pasung itu gitu. Jadi sampai bisa membebaskan, ini merupakan prestasi yang menurut saya sangat dibutuhkan ya, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakatnya juga. Alhamdulillah masyarakat merasa senang dan keluarganya juga senang. Sekarang si penderita ODGJ itu dikirim ke Liponsos, dirawat di Liponsos Pasuruan. Alhamdulillah direhabilitasi. Alhamdulillah sudah membaik, Mas. Saya dan warga sekitar RT situ saya ajak ke sana. Walaupun dengan modal sendiri, Mas, bensin ke sana juga ya banyak ya. Tapi saya nggak memikirkan seperti itu. Yang penting saya bisa menolong warga sekitar. Dan alhamdulillah kerukunan RT situ guyub rukun ikut ke sana dengan biaya swadaya sendiri. Alhamdulillah nyampe sana sehat dan sudah aktivitas seperti orang biasa. Itu, Mas. Baik, ini yang seharusnya juga menjadi perhatian utama untuk seluruh masyarakat, tidak hanya di Krian saja sih, kalau menurut saya harusnya di seluruh wilayah Sidoarjo ya. Iya, mudah-mudahan begitu. Tapi saat ini masih ada di kawasan Krian saja untuk Kopi Semel ini. Sementara di Krian, Mas. Insya Allah nanti setahun atau 2 tahun ke depan sudah bisa menjangkau lah ya. Mudah-mudahan. Lebih daerah lain. Baik. Itu tadi dari Pak Ivan. Kemudian ini Pak Sarji. Sepertinya ada beberapa cerita yang ingin dibagikan ini. Kalau tadi sebelum kita on air saya cepat bincang-bincang sedikit, ada yang ternyata ceritanya ini bisa menjadi sangat inspiratif begitu Pak ya? Ya, saya alhamdulillah pada tahun 2015 anak saya sudah pernah sakit dirawat di Puskesmas Krian. Waktu itu saya belum kenal Bu Ratna. Setelah dirawat saya telusuri ternyata yang merawat itu Bu Ratna. Dan Bu Ratna punya
kelompok Kopi Smell, komunitas peduli kesehatan mental. Alhamdulillah anak saya sekarang sudah membaik dan bisa membantu orang tua walaupun sekedar bikin pot atau itu ngecat maupun itu gosok-gosok lah tidak bisa. Selain itu saya juga menceritakan bahwa dulu memang anak saya itu saya juga kebingungan mau kerja mana, obat dari mana. Ternyata kok ketemu jodoh di Puskesmas Krian itu. Sampai sekarang saya sebagai relawan Kopi Smell, maksudnya anggota Kopi Smell Bu Ratna ini. Ya, alhamdulillah saya terima kasih sama Bu Ratna dengan Puskesmas Krian untuk merawat dan mengobati anak saya bisa sembuh walaupun tidak 100% tapi sudah bisa normal seperti anak-anak biasa itu. Selain itu saya dorong dan saya bantu untuk harus bekerja. Tanpa ada bantuan kita bekerja atau kesibukan kerja, anak itu bisa melamun, ngelantur, akhirnya kita sembuh kumat lagi kan. Saya bingung lagi. Karena saya sebagai orang tua harus cerdik dan memahami dan membaca tingkah laku dari anak saya yang kena depresi itu. Terus selain itu ya selama ini kan ada COVID-19 ini ya kita alhamdulillah seperti tetangga maupun anak saya pernah sakit itu memang agak terkucil dari tetangga, tapi saya ingatkan tidak usah kita kecil hati, semua itu milik Allah. Memang kita harus menyadari dan memahami bahwa COVID ini sangat membahayakan. Tapi sudah dari protokol kesehatan sudah diberi anjuran bahwa harus menjaga jarak, masker dan cuci tangan. Tapi kita harus memaklumi lah, jangan kita dibesar-besarkan tetangga tidak besuk katanya itu ini enggak. Jadi saya juga terima kasih kepada tetangga maupun masyarakat setempat itu untuk tidak menjenguk maupun tidak saya tidak masalah karena kita menyadari bahwa COVID itu sangat berbahaya. Memang ada, cuma tidak kelihatan. Jadi memang bagi orang itu yang tidak memahami bingung karena ini firasat dari saya 5 tahun sebelum ada COVID saya sudah dikasih firasat. Besok tahun 2020 itu besok ada perubahan cuaca. Tidak tahu yang memberi siapa itu firasat saya. Ini disaksikan oleh orang Kristen bahwa namanya Pak Ruben itu yang punya perumahan di Sidoarjo itu dengan saya salut. Saya tidak pandang bulu, saya orang Islam, orang Jombang, tapi saya tidak pandang bulu itu orang Kristen. Yang penting sama manusianya butuh makan, butuh nasi butuh musyawarah lah. Yang penting kita persaudaraan ini saya akrabkan. Jadi kita menimba ilmu dari itu, situ menimba ilmu dari sini, akhirnya kita ya. Tolong diingat-ingat besok tahun 2020 ada perubahan. Ternyata ada COVID-19 ini. Jadi saya tidak kaget juga tidak takut. Cuma orang itu harus berhati-hati. Jangan kita mengabaikan dari protokol kesehatan atau apalagi seperti Bu Gubernur ya. Setiap sore kan ditayangkan di TV harus di rumah saja. Ada PSBB ya. Itu bagi saya juga terima kasih. Akhirnya saya resapi saya di rumah itu PSBB itu ya mengandung arti sebelum ada PSBB saya sudah punya PSBB karena PSBB itu pot semen buat bonsai. Nah, ternyata kok ini ada PSBB, wah ini perlu berarti anjurannya Gubernur Bu itu cocok dengan saya. Akhirnya kita lancar jualan pot ya lancar, apalagi seperti pengrajin pot ini pot bonsai. Saya punya langganan di mana ini Candi Pari, Sindayu sana, terus di sana Pesuruan juga ada. Ya, alhamdulillah saya tanpa dorong-dorong tidak ada telepon dari adik saya. Alhamdulillah tadi pagi saya dikirim 1 seruntil. Jadi dengan PSBB itu malah bisa bikin pot banyak-banyak. Jadi saya resapi PSBB, saya kan orang awam, ini PSBB apa? Ternyata kok saya sebelum ada PSBB ini saya sudah punya PSBB. Sudah asing dengan PSBB ya. Saya kira ini P itu berarti pot. Istilahnya mungkin Pak ya, istilahnya sama ini. Memang itu nyata karena kan saya buktikan dari pot semen buat bonsai ini berhasil bermacam-macam motif kecil sampai besar ini sampai pot corona juga saya bikin. Cuma kalau pot corona memang saya agak enggan karena jelek tapi harganya mahal gitu. Saya khawatir loh ini jelek karena ini ada yang beli orang Manyar Surabaya dekatnya Menur. Enggak apa-apa Pak, jelek saya suka. Walaupun jelek saya suka. Berapa? Harganya 250 mungkin. Bu.
Enggak mahal. Saya khawatir gitu. Dan ini untuk yang melakukan mungkin pembuatan dan lain tetap dibantu dengan Tetap. anak bapak tadi, Pak? Iya, iya itu anak saya kan enggak gitu. Itu bukan anak saya aja. Ini anak Madura, ini saya nimba ilmu dengan saya ajari sudah 4 bulan. Oke. Jadi tetap ada kegiatan-kegiatan yang dilangsungkan begitu, Pak ya? Iya. Agar nanti tidak tadi seperti yang disampaikan ngeblank begitu ya? Enggak. Saya kalau ngajari seperti anak gabung saya ajari. Soal makan saya gratis, yang penting saya amal ilmu. Tapi kalau menimba ilmu jangan setanggung-tanggung, harus bisa. Kalau bisa harus lebih bisa. Ternyata 4 bulan sudah bisa nyita, bisa bikin, akhirnya pulang. Oke, jadi totalitas ini Pak ya, mudah-mudahan. Iya. Jadi ada mungkin tadi kalau saya menangkapnya dari Pak Ulfan dan Pak Sarji ini tadi, memang pertama dari mungkin diri sendiri, kemudian akhirnya timbul kepedulian sampai akhirnya tadi kalau cerita dari Pak Sarji kan bisa membantu mungkin anak-anak yang lain selain dari anak Pak Sarji sendiri. Memang ini prinsip saya Pak. Mulai dulu saya tuh suka membantu orang lain dari segi apa aja saya bantu sebisa-bisa saya, semampu-mampu saya. Itu dari pemikiran, dari pengalaman nyopir, dari pengalaman bikin pot, mekanik saya siapkan. Kan saya kan serabutan dari nyupir ikut divisi di pelabuhan sampai membantu mekanik di bandara sampai menjaga pom bensin. Jadi saya curahkan, saya kasihkan. Saya tanpa pamrih, tanpa imbalan. Saya enggak senang kalau dikasih imbalan enggak senang. Pokoknya yang penting kamu bisa, harus lebih bisa. Jangan bisa-bisaan istilahnya itu, jangan enggak mampu terus mengaku mampu. Saya enggak senang kalau gitu. Kalau belum bisa harus kamu bisa. Ternyata mampu. Seperti nyupir juga gitu. Kalau kamu belajar nyupir harus sampai bisa nyupir ter. Kalau sudah nyupir ter lepas tanpa gratis. Jadi ini luar biasa ya. Iya, karena saya sudah 3 nyupir panjang-panjang. Ya, alhamdulillah. Yang 1 minta jodoh, saya carikan jodoh. Dapat di Kediri. Intinya nolong terus ya Pak terus. ya. Saya nolong itu belum lagi ada orang yang di perapatan itu selalu diperhatikan. Sebenarnya masyarakat jadi Sidoarjo bantu umumnya, siapapun gitu Pak saya. Jangan kok saya aja, jangan kok orang, harus sifat kepedulian seperti orang yang di perapatan ada orang yang nongkrong minta itu. Mbok ya kita tuh welasin entah itu 1.000, 5.000 tak berapa saya ikhlasnya gitu. Kan banyak. Saya telusuri. Saya setiap lihat, bahkan saya juga pernah ini sampai kalau cerita memang panjang Pak ya. Memang saya dari Bu Ratna ini kan Kopi Semel Komunitas Peduli Kesehatan Mental kok cocok dengan hati saya, pres. Padahal saya semenjak bujang sampai punya cucu selalu nolong. Bahkan ada orang tengkar di perapatan Krian itu pun saya larai, bahkan orang kan banyak bawa golok, bawa apa itu saya rangkul buat apa pagi-pagi rame. Terakhirnya ada sadar supir sama supir gara-gara rebutan muatan penumpang itu. Akhirnya sampai sekarang udah baik. Saya Pak salam. Ya enggak apa-apa, saya enggak cari imbalan. Belum lagi seperti ini Kopi Semel ini kan saya tularkan ke teman saya juga. Itu juga ya enggak apa ya, kita ya bisa sembuh lah. Saya kasih saran, saya kasih kesibukan. Jadi selain beliaunya di rumah sendiri padahal juga merawat putranya yang saya, ODGJ gitu. tapi juga membantu keluarga lain yang tapi ODGJ membantu juga. Saya bukan membantu gitu. Secara kita memberi uang, tak saran, pembicaraan. Bantuan sosial Pak ya lebih tepatnya. Istilahnya ngomong gitu Pak. Saya, cuma ciri khas kita bukan kalah, tapi saya mengalah gitu. Bukan mengalah, saya mengalah karena saya mengikuti apa yang dikatakan pasien ini saya ikuti. Tapi lambat laun akhirnya dia senang dengan saya, salut akhir baru saya bina lagi. Terus juga sembuh, bisa kerja, terus bisa nemenan jodoh. Ini di mana ini? Ini daerah timurnya Krian itu. Namanya Agis. sebenarnya kalau mau dibilang saya yang harus banyak berterima kasih dengan teman-teman ini, beliau-beliaunya ini saya bertemu dengan beliau-beliaunya ini yang justru banyak apa ya, kepeduliannya, perannya itu justru dari beliau-beliaunya gitu loh. Saya melihat beliau-beliaunya kalau di Kopi Semel itu kan isinya apa ya, anggotanya macam-macam ya Mas ya. Jadi di Kopi Semel itu kayak Mas Ulfan gini ya, tokoh ya Mas ya, tokoh masyarakat. Kemudian Pak Sarji ini caregiver gitu kan. Selain itu juga pasiennya sendiri juga anggota di situ. Artinya ketika ada keluarga lain yang belum teredukasi, misalkan belum mau bawa ke berobat, keluarganya itu
teman-temannya saling bantu. Misalkan ada temennya yang bosen minum obat, temennya yang satunya bisa ngasih tahu. Nah, kita di sana tuh kayak gitu, bukan hanya katakanlah dokternya aja gitu, enggak, tapi ada semacam peer support groupnya juga kayak gitu. Perannya. Jadi sudah sangat tertata ini strukturalnya ya, untuk memberikan bantuan juga kepada yang mungkin membutuhkan ini lebih banyak lagi kalau saya mikirnya untuk kedepannya lebih baiknya. Iya, kita berproses ya, apapun itu kita berproses karena isu kesehatan jiwa itu bukan hal yang sederhana. Betul sekali. Di negara kita, di kota kita juga itu bukan sesuatu yang simpel, dan kita mengikis pelan-pelan stigma yang negatif, mengikis pelan-pelan untuk bisa mengubah pandangan budaya kita untuk lebih baik, peduli dengan kesehatan jiwa gitu loh. Betul. Iya. Nah, ini untuk sahabat juga saya berikan kesempatan ya, karena tadi ini sebenarnya juga harus lebih dari 1 jam sih kalau bicara soal seperti kopi semen dan lain-lain ya. Nah, tapi nanti kita akan coba kembali untuk perbincangan kita terkait dengan kesehatan jiwa. Tadi sudah diberikan testimoni yang luar biasa sekali dari 2 relawan ya kalau saya menyebutnya ini ya. Ya, relawan dari Kopi Smell terkait dengan kegiatannya apa saja. Bahkan tadi ada dari pengalaman pribadi kemudian disalurkan juga kepada orang-orang lain agar nanti kebaikannya bisa tetap terus mengalir begitu ya. Nah, ini saya juga ajak sahabat untuk bergabung, mungkin berbagi pertanyaan. Meskipun tadi juga sudah ada yang WhatsApp ini. Nah, ini WhatsApp-nya nanti bisa disampaikan pertanyaan ke 0821 3264 109 ya, atau langsung telepon di 031 896 1514. Tadi yang di belakang di redaksi ini sudah ada tanda-tanda mau menyampaikan pertanyaan. Saya coba ke Rama dulu nih. Baik. Ya. Siang ini kita sudah menerima 3 pertanyaan yang masuk ke WA redaksi. Yang pertama dari Ali di Cabean. Sudah 2 bulan saya bekerja dari rumah, rasanya bosan sekali dan beban kerja semakin banyak. Konsumsi rokok saya juga sangat meningkat karena rasanya banyak pikiran kalau nggak ngerokok. Ada solusi nggak dok supaya saya tidak begini terus? Kemudian yang kedua dari Lasti di Wonoayu. Bagaimana caranya orang tua bisa menciptakan lingkungan yang nyaman namun tetap mengontrol perilaku anak di rumah agar anak terhindar dari stres di masa pembelajaran daring ini? Kemudian yang terakhir dari Fari di Rungkut. Kebiasaan baru sekarang ini bisa dibilang sangat berbeda dengan kebiasaan lama sebelum pandemi COVID-19. Yang mau saya tanyakan, bagaimana cara beradaptasi dengan cepat terhadap kebiasaan baru ini supaya tidak stres karena merasa terpaksa? Oke, baik. Jadi sudah ada 3 pertanyaan ya. Tadi padahal saya juga ingin menanyakan loh, apa saja sih dampak pandemi yang biasanya berdampaknya pada kesehatan jiwa begitu ya. Tadi sudah ditanyakan. Nanti akan kita jawab setelah beberapa pesan yang akan hadir terlebih dahulu. Sidoarjo hebat. 2020 Sidoarjo menggelar pemilihan bupati dan wakil bupati. Sesuai perubahan tahapan, pembentukan PPDP dilakukan sampai 14 Juli. Dilanjutkan dengan pencocokan dan penelitian atau coklit 15 Juli sampai 13 Agustus. Pendaftaran pasangan calon 4 sampai 6 September. Penetapan pasangan calon 23 September. Ojo lali hari Rabu. Tahapan kampanye 26 September sampai 5 Desember. Pemungutan suara dilaksanakan pada 9 Desember. Proses penghitungan dan rekapitulasi suara 9 sampai 20 Desember. Untuk penetapan calon terpilih dilakukan paling lama 5 hari setelah putusan dari Mahkamah Konstitusi. Sedangkan untuk penyelesaian sengketa mengikuti jadwal dari Mahkamah Konstitusi. Ayo berperan aktif sukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo 2020. Pilbub bermartabat, Sidoarjo hebat. Sukseskan Pilbub Sidoarjo 2020. Stunting itu apa, Bu? Stunting itu kondisi gagal tumbuh yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibanding anak-anak seusianya. Penyebabnya kurangnya asupan gizi yang diterima janin atau bayi. Akibat stunting dapat menurunkan kecerdasan, rentan terhadap penyakit, setelah tumbuh dewasa kurang produktif dan menyebabkan kerugian ekonomi. Stunting itu dapat dicegah dengan mengoptimalkan pengasuhan 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak janin dalam kandungan sampai bayi berusia 2 tahun. Selama hamil, periksakan minimal 4 kali. Konsumsi gizi seimbang dan berikan stimulasi pada janin dalam kandungannya. Setelah anak lahir, lakukan inisiasi menyusu dini.
Segera ikut KB dengan menggunakan kontrasepsi. Berikan ASI eksklusif sampai 6 bulan. Berikan ASI dan makanan pendamping ASI sampai 2 tahun. Berikan stimulus atau rangsangan yang tepat sesuai usia. Pantau perkembangan anak dengan kartu kembang anak atau KKA. Untuk pertumbuhan, pantau dengan kartu menuju sehat atau KMS. Rajin mengikuti kelompok kegiatan bina keluarga balita atau BKB dan posyandu. Jangan lupa ikut KB untuk mengendalikan kehamilan agar tidak terjadi 4T. Terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, terlalu sering. Dan jika ada masalah, segera konsultasikan kepada kader BKB, kader posyandu, PKB atau PLKB, bidan, dokter, atau layanan kesehatan terdekat. Ayo, kita cegah stunting. Jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Sahabat, menyambut era adaptasi kebiasaan baru dan gebrakan akhir tahun untuk wedding industri, History Surabaya Entertainment atau HSE mengadakan pameran wedding Nusantara Cerita Cinta 16 sampai dengan 18 Oktober di Hotel Aston Sidoarjo ya. Ada puluhan stand dari beragam wedding industri di Sidoarjo hadir dan menawarkan berbagai paket dan kemasan wedding. Tetap mengacu pada protokol kesehatan sesuai dengan aturan dan instruksi pemerintah. Pameran wedding Nusantara Cerita Cinta dimeriahkan juga dengan show tunggal dari Paras Asri, live music dan talkshow sosialisasi wedding di era new normal. Sesuai dengan aturan protokol kesehatan, pengunjung dibatasi 100 pasangan perharinya. Dengan one gate system dilakukan screening di pintu masuk, ada lift khusus pengunjung dan ruang tunggu di lantai 3. Catat tanggalnya 16 sampai dengan 18 Oktober di Hotel Aston Sidoarjo. Informasi kontak Sultan di 0853 3167 4404 0853 3167 4404. Pameran Wedding Nusantara Cerita Cinta, persembahan History Surabaya Entertainment dan Aston Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik sahabat, masih bersama dengan 3 narasumber kita dari Kopi Semel dan juga Puskesmas Krian. Nah, tadi kita sudah bahas panjang sekali ya, tapi masih belum dibahas lanjutannya untuk kesehatan begitu. Karena tadi saya juga terbawa ini untuk cerita-cerita dari Pak Ulfan dan juga Pak Sarji tadi yang luar biasa sekali ya. Ternyata juga kita harus berterima kasih sahabat untuk sahabat-sahabat dari Kopi Smell ini, terutama warga Krian. Harapannya besok bisa meluas lagi, mungkin mencakup Sidoarjo ya. Iya, kalau lingkupnya mungkin kita masih wilayah Krian, tapi rekan-rekan kita udah ada di Sidoarjo, rekan-rekan kita di Surabaya, rekan-rekan kita kadang kita ngadain acara, temen yang di luar pun ikut gitu. Jadi ada organisasi lain juga gitu selain Kopi Semel. Yang serupa begitu ya? Nah itu kita sevisi kan. Nah kita bisa kopdar, terus kita punya event bareng kayak akhirnya gitu. Berjaringan bisa, begitu ya? Betul, jejaring ada jaringan yang lain. Jadi semoga bisa lahir yang serupa juga ya. Nah ini saya coba ke 3 pertanyaan tadi yang sudah disampaikan. Untuk yang pertama ini mengatasi stresnya mungkin karena pandemi kan tidak kemana-mana. Sampai tadi ada yang cerita habis rokok cukup banyak begitu ya. Habis rokok cukup banyak begitu. Nah ini bagaimana sih cara menghadapinya ini dok? Mungkin ada beberapa tips juga ini. Mungkin kayaknya 3-tiganya ini satu sama jawaban ya. Satu jawaban. Maksudnya sama topiknya nih tentang pandemi gitu kan. Betul. Iya, sama-sama ketiga-tiganya. Yang pertama Pak Ali ini tentang kerja terus-terus ya. Kemudian mungkin bosan atau lelah, kemudian rokoknya sebagai pelampiasannya gitu ya. Kemudian Bu Lasti ini ya ini mungkin semua orang tua ngalamin itu ya. Betul. Sekolah, anak-anak udah nggak di sekolah, orang tua jadi guru di rumah gitu. Terus anak-anaknya pengen main tapi nggak bisa, mesti jaga jarak juga, main di rumah bosen, orang tuanya ini terus belajar juga di rumah, orang tua mesti ngajarin juga gitu. Terus Pak Fahri juga pandemi juga nih nuansanya ya. Jadi sesuai dengan tema ya, jadi tidak melenceng ini. Jadi nanti bisa saya rangkum gitu ya. Jadi bagaimana supaya adaptasinya itu nggak terpaksa kan gitu. Betul. Jadi memang kita mungkin udah berpuluh-puluh tahun dan
kali ini kok kebagian di kita ngalamin masa pandemi COVID ini gitu ya. Nah, efeknya kayak gimana? Ini ada kaitannya nggak sih dengan kesehatan jiwa? Kalau kesehatan jiwa dari dulu emang udah ada isunya tentang ODGJ, tentang orang dengan masalah kejiwaan, tentang stres dan macam-macam. Tapi dengan adanya pandemi ini nambah stresor gitu kan? Betul, pasti. Nambah stresor dengan adanya COVID. Ini apa gitu, nggak pernah dengar namanya coronavirus gitu kan, kemudian kok tiba-tiba meninggal, ada yang sakit, kemudian meninggal pun nggak bisa, kemudian kayak biasanya disolatin di rumah, tahlilan bareng-bareng kayak gitu, sakit gitu ya. Ya kayak gitu kan beda. Nah, respon kita ini macam-macam ya, responnya kita terhadap pandemi ini, dari respon diri kita sendiri menghadapi ini. Barangkali kita kemudian menghadapinya ini apa ya, berbahaya banget, kalau saya kena gimana gitu kan, kalau saya kena gimana ini, maka timbul kemudian cemas gitu kan. Nah, orang punya karakter, ada yang memang mudah cemas, ada yang mungkin cemasnya agak longgar-longgar, nah kayak gitu. Tapi cemas itu sebenarnya hal yang wajar gitu, hal yang wajar. Ketika cemasnya berlebihan dan kemudian sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, misalkan muncul menjadi manifestasi fisik yang lain. Dari cemas itu kemudian kita jadi diare. Kita pernah kan sekolah mungkin disuruh maju ke depan terus jadi pengen kebelet pipis, pengen apa, itu cemas kan. Itu ya, tapi setelah itu selesai. Setelah betul. itu selesai. Nah, ini enggak. Ada yang cemasnya kemudian berlarut-larut sampai ketakutan, sampai nggak berani nonton TV, sampai nggak berani keluar rumah, sampai nggak bisa tidur. Nah, itu yang sering. Gelisah, nggak bisa tidur, atau mungkin yang parahnya malah bisa depresi atau putus asa. Berbahaya nih. Pernah dengar berita juga kayak gitu kan, belum dibilang COVID tapi udah putus asa kayak gitu. Itu responnya. Nah, ini kan kalau sudah cemasnya berlebihan, mengganggu sehari-hari, nggak bisa aktivitas sehari-hari, namanya udah disorder tadi, gangguan. Tapi kalau nggak sampai mengganggu sehari-hari, kita nanti gimana ya kalau kena gitu, cemas, tapi kemudian kita bisa mengalihkan ke yang lain. Nah, itu hal yang wajar. Nah, itu namanya adaptasi. Itu di diri kita sendiri kayak gitu ngadepinnya. Kemudian keluarga juga. Nah, ini yang tadi disampaikan, anak di rumah gitu kan, sekolah di rumah, akhirnya orang tua gimana caranya supaya anak ini tidak bosen. Nah, seperti Pak Sarji tadi yang disampaikan, akhirnya muncul kreativitas gitu kan ya. Betul. PSBB kita jadi nggak bisa kemana-mana, tapi ternyata ambil hikmah gitu. Ambil hikmah, jadi barangkali cara lainnya itu apa, bersyukur mungkin ya Pak ya, Pak Sarji ya. Bersyukur. Semuanya ada cobaan dan ujian. Tanpa uji kita tidak akan maju. Nah, ini setelah ada ujian biar naik kelas gitu ya Pak kelas, Sarji ya. Nah, ini memang ujian kita mesti hadapin gitu ya. Dan kita nggak mungkin lari. Kita nggak boleh menyesal, nggak boleh. Yang ngadapin bukan kita sendiri gitu ya Mas ya. Yang ngadapin bukan kita sendiri, sedunia gitu kan. Sedunia. Nah, caranya tadi ambil hikmahnya ya Pak Sarji, ternyata dengan positive thinking ya Pak Sarji ya. Apa sih sisi positifnya dari ini gitu. Mungkin kalau udah ketemu kayak gitu, ibu tadi bisa nemu cara, anak mungkin dia nggak bisa main, ketemu kan offline gitu, nggak bisa main layangan atau gitu kan, kayak gitu dulu susah, tapi barangkali sekarang masalahnya emang online gitu kan, lebih susah lagi. Nah, ada sekarang ada medsos, jadinya sekarang kita pakai medsos supaya anaknya mungkin ketemu dengan temannya. Sekarang jadinya medianya semua kayak gitu kan, kita meeting lewat media online kayak gitu. Terus orang tua juga akhirnya di rumah juga jadi temannya. Itu kayak gitu ya. Kemudian itu masalah pertama tadi dari respon kita sendiri, keluarga, kemudian di pekerjaan juga. Tadi ada yang nyampaikan stres ya, pekerjaan. Tadi belum jelas sih sebenarnya, saya belum nangkep pekerjaan terus-menerus tadi saya dengarnya ya, bekerja terus bosen. Nah, kalau artinya beliaunya ini punya pekerjaan gitu. Coba dilihat barangkali teman yang lain yang justru sekarang kehilangan pekerjaan.
Kayaknya bisa lihatnya dari situ. Beliaunya bosen karena bekerja terus-menerus, terus bosen terus buat rokok. Nah, sementara coba kita lihat teman-teman yang lain di masa belakangan ini justru banyak yang kehilangan pekerjaan. Betul. Gitu. Mungkin Pak Sarji juga ngalami juga ya, putranya juga ngalami juga. Sering ngalami. Susah memang kalau tidak kerja susah. Justru kalau kita sekarang lebih semangat pekerjaan harus kan bekerja. Nah, ini akhirnya menimbulkan kreativitas ya. Yang penting itu barokah gitu aja. Harus ada kegiatan. Akhirnya kreativitas lagi yang lain aja. lagi seperti harus ada apa? kegiatan. Ada kegiatan. Jadi seperti orang lamun. sakit jiwa mau mental ini kalau dikasih kesibukan akhirnya lupa penyakitnya. Akhirnya yang dipikir penghasilan uang bisa jajan, bisa kesana kemari ya. Karena sumber uang inilah yang bisa mengobati juga. Jadi kayaknya pikiran positif itu, ya. Kita berobat berstabilitas. Jangan selalu berobat terus tapi tanpa dikasih kesibukan akhirnya bingung. Nah, itu salah satu terapi soalnya. Terapi. Kalau ini juga saya alami karena saya praktekkan dengan orang lain atau teman-teman. Kunci ya ini. Tadi saya kalau enggak teori aja, oh ini kok gini. Seperti anak saya juga gitu. Kalau saya kasih kesibukan ini kan enggak mampu, ini kan masih gratis. Padahal kita ngaji aja, ada ngaji. Setiap hari Minggu saya coba ke Guson saya ini. Akhirnya ini bisa dinilai sama Gus-gus sama jemaah ini kok suaranya enaknya hari ini. Jadi kalau memang apa ya Pak, jiwa itu terapinya nggak cuma dengan obat aja. Konsultasi dengan orang lain dari gini, obat itu adalah farmakoterapi. Tapi tanpa obat ya jangan bingung, bisa ngamuk, bingung saya juga. Jadi itu kan farmakoterapi bersamaan gitu. Bareng. Jadi itu yang kalau obat namanya farmakoterapi ya. Kalau misalkan sosial gitu namanya psikoterapi, konselingnya. Jadi kalau kemudian yang tadi pekerjaan itu namanya terapi okupasi. Jadi emang semua itu adalah bagian dari terapinya gitu. Jadi memang harus ada yang diajak ngobrol juga mungkin untuk bercerita, kemudian aktivitas fisik mungkin tadi seperti bekerja dan lain-lain. Betul. Ada juga mungkin konsumsi makanan dan minuman, tadi kan juga disampaikan obat-obatan juga diminum bersama dengan aktivitas begitu ya. Iya, betul. Dan istirahat juga pasti biasanya paling manjur ya. Saya diberitahu oleh teman saya mungkin kalau stres ini obat paling manjurnya tidur lah. Ya, gitu. itu makanya setiap orang punya kesenangan masing-masing. Nah, coba kita cari biasanya mungkin sebelum ini kesenangan kita ngapain. Tadi saya tertarik Mas Billy bilang obat satunya itu jalan-jalan gitu kan. Jalan-jalan. Nah, di masa kayak sekarang udah nggak bisa jalan-jalannya yang kayak dulu. Betul. Akhirnya kita harus cari yang kusukain apa ya selain jalan-jalan. Betul. Nah itu yang dicari itu sekarang seperti itu. Kita jadinya harus meluas ya pikirannya, kreatif ke yang lain, cari yang lainnya apa yang bisa dilakukan. Kayak gitu. Itu untuk upaya kuratif dan mungkin upaya lainnya mungkin untuk mencegah gangguan kesehatan jiwa tadi. Jadi upaya kesehatan jiwa itu kan ada promotifnya, promosi ya. Seperti sekarang yang kita lakukan di radio ini namanya promosi gitu betul. Ya. Promosi kesehatan yang dilakukan teman-teman Kopi Semel kepada teman keluarga ODGJ yang lain yang barangkali belum terbuka, itu promosi juga. Kemudian preventif ya, pencegahan. Nah, pencegahan ini dari yang belum mengalami gangguan jiwa supaya nggak ngalamin gangguan jiwa. Salah satunya yang kita perlu adalah sharing ya. Oke, baik. Sharing. Tipsnya itu sharing. Jadi kita ada masalah gitu kan ya, kita boleh cerita. Makanya dengan kalau orang yang dipercaya mungkin. Yang dipercaya. Makanya kalau di Puskesmas Krian, Mas, kita tiap hari Kamis punya namanya poli curhat. Oh, oke. Iya, poli curhat. Jadi kalau mungkin kita umumnya sebutnya mungkin poli jiwa ya. Jadi tapi kita sebutnya poli curhat karena sekarang fenomenanya bukan cuman yang udah gangguan jiwa datang berobat gitu di poli curhat itu. Jadi teman-teman yang ODMK, orang dengan masalah kejiwaan, jadi nggak ngalamin gangguan tapi punya masalah gitu kan. Punya masalah di rumah misalkan dengan keluarganya, itu datang buat curhat tuh penting. Ketika dia tidak menemukan, kalau saya cerita teman saya, nanti teman saya nyebarin ke yang lain. Kalau saya udah cerita orang tua saya malah diolok-olok. Itu anak muda sekarang juga bingung juga gitu. Akhirnya datangnya ke profesional gitu. Itu di poli curhat kita ada
kayak gitu, konsultasi lah seperti itu. Itu preventifnya. Kemudian prevensi lainnya selain dari yang belum gangguan jiwa supaya nggak gangguan, tapi yang gangguan jiwa sendiri supaya nggak kambuh. Nah itu prevensinya. Kemudian kuratif itu kita sebutnya mungkin pengobatan ya, atau pemulihan kita di sini. Nah kalau tadi di Pulih Curhat, kalau setiap hari Kamis itu yang ODGJ kontrol untuk obatnya, kontrol untuk kondisinya seperti apa gitu. Terus kadang-kadang kita ada kegiatan bersama sebelum COVID ini, kita kan ngumpul-ngumpul kayak gitu, kayak gitu. Kemudian ada lagi kalau sudah kuratif ada rehabilitasi. Sama aja, ini mental, rehabilitasinya mental. Kalau rehabilitasi fisik misalkan orang yang sakit stroke ya. Kalau sakit stroke kan lumpuh. Nah, diobatinya udah selesai, udah pulang, enggak dirawat inap, tapi jalannya masih belum lancar. Akhirnya fisioterapi namanya. Itu kalau yang fisik lumpuh. Nah, kalau di kita jiwa namanya psikoterapi. Nah, sama aja, itu rehabilitasi juga. Salah satu caranya tadi dengan Pak Sarji udah melakukan di rumah dengan bikin pot. Itu Pak Sarji, kalau teman-teman lain mungkin punyanya apa kemampuannya atau macam-macam soalnya. Ini bisanya udah sampai tahapnya bikin pot. Ada yang tahapannya kita di puskesmas kadang-kadang mewarna aja atau ngeronce, hal-hal kayak gitu. Kita lihat dari teman-teman. Jadi itu upaya-upaya untuk mencegah agar ada kesibukan begitu ya. Upaya kesehatan jiwa. Jadi lengkap lah, mulai dari pencegahannya, promosinya, sampai udah diobatin gimana bisa berfungsi sosialnya tuh kembali lagi sebaik mungkin. Karena gangguan jiwa ini ada yang nggak sampai 100% pulihnya. Beda dengan sakit lain ya. Kalau gangguan jiwa ini makanya kita bilang pulih karena seringkali nggak 100% kembali seperti sebelum sakit kondisinya. Jadi ada yang kita usahakan, udah gimana caranya, yang penting dia nggak ngamuk aja gitu. Ada yang kita upayakan gimana caranya dia bisa bantu-bantu di rumah lah. Kalau Pak Sarji ini tadi putranya udah luar biasa, udah kerja di luar, udah sama aja dengan yang lain gitu kan. Nah, itu macam-macam pemulihannya. Ini dikarenakan ternyata saya lihat jamnya juga 59 ya. Kurang 1 menit mungkin bisa saya perpanjang 3 atau 4 menit ini untuk penutup. Tadi kan kalau dari Dr. Ratna kan sudah sekaligus penutupnya begitu ya. Mungkin dari Pak Ulfan ini untuk penutupnya. Pesan-pesannya nih. Ya, terima kasih untuk pesan dan pesan-pesannya. Saya selaku Ketua Kopi Semil Krian ya. Dengan adanya komunitas Kopi Semil ini, saya rasa sangat menguntungkan gitu. Untuk menghindari kejenuhan, kita bisa kontak-kontak sama teman, atau kita bisa membantu yang biasanya gitu di desa lain, misalkan ada ODGJ gitu, pasti kontak ke saya, Mas ini ada ini gitu. Terus saya koordinasi sama Bu Dokter Ratna, Bu Dokter di desa ini ada begini gitu. Kita tindak lanjuti Mas, kita survei dulu lah kayak apa orangnya tersebut gitu. Dan alhamdulillah dengan kedatangan Kopi Semil keluarga bisa menerima. Dan saya bantu dengan rekan-rekan, kita ajak ke puskesmas, kita ajak berobat. Demikian itu kesan-pesan saya. Jadi ODGJ itu jangan dikucilkan, harus kita support bersama. Kita bantu. Dengan adanya bantuan kita semua ini, insya Allah orang tersebut akan merasa senang gitu. Seperti yang kejadian di desa saya itu, dengan adanya Kopi Semil, teman-teman lain, desa lain yang datang ke mengikuti, dan cara terapinya itu kita gilir Mas. Kita gilir 1 jam ini, nanti sampai yang menjenguk. Suatu contoh, saya di desa Sidomulyo katakan, dari jam 9 saya jaga. Jam 10-nya nanti saya gilir ke desa lain yang jaga gitu. Nah, alhamdulillah keluarganya seneng, akhirnya minta direhabilitasi ke Pasuruan, dan saya antar sama Bu Dokter ke rehabilitasi rehab
di Pasuruan. Alhamdulillah sudah membaik Mas gitu Mas. Oke. Harapan saya Kopi Semil tetap maju dan kita supaya guyup untuk saling tolong menolong. Terima kasih. Oke, baik. Jadi kebiasaan kebaikan itu tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Sarji juga sama sebenarnya dengan yang disampaikan oleh Pak Ulfan tadi, bisa menyebar dan juga bisa semakin ditiru banyak orang gitu ya. Baik, mungkin dari Pak Sarji Pak, mungkin pesan singkatnya Pak. Harapan saya semoga Kopi Semil bisa dipahami se-Sidoarjo, bisa memahami orang-orang Sidoarjo, bahkan rumah sakit sebenarnya harus mempunyai Kopi Semil. Yang saya harapkan setiap rumah sakit puskesmas itu harus punya Kopi Semil. Maksudnya komunitas gitu komunitas ya. peduli kesehatan mental ini, karena saya nilai di Puskesmas Krian aja yang seperti di Malebondo, di Prambon ini belum ada Kopi Semil. Nah, maksud saya yang saya harap itu sana itu mbok ya didirikan Kopi Semil, diadakan Kopi Semil. Jadi insya Allah nanti kalau mungkin lambat laun lah, mungkin bisa memahami, bisa menyadari, terakhirnya ke sana bisa terbentuk Kopi Semil di Sidoarjo, di Tanggulangin, di mana pokoknya seluruh saudara, bahkan kalau bisa seluruh Jawa Timur. Atau kalau Bu Gubernur ini bisa mengubrak-abrik, harus setiap rumah sakit ini harus ada Kopi Semil. Karena Kopi Semil ada komunitas peduli masyarakat, peduli mental. Penting bisa memberi manfaat lebih banyak gitu. Sebenarnya Bu Kopipa itu harus mengubrak-abrik rumah sakit dari Kopi Semil itu. Setiap karena apa? Kita percaya dan kita gugu buku sekarang apa? Setiap sore ditayang TV ya. Bahkan ada PSBB satu ruti. Sekarang tinggal Kopi Semilnya ini aja. Saya minta Bu Kopipa itu harus memberi pandangan pada rumah sakit puskesmas di seluruh Jawa Timur ini mengadakan Kopi Semil gitu. Komunitas peduli mental. Bahkan masyarakat jangan enggan, jangan takut, jangan malu, karena Kopi Semil ini suatu pertolongan sangat mulia gitu. Mungkin kalau saya boleh ini ya Mas, mungkin di daerah lain tuh sebenarnya ada kader jiwa, cuman khasnya Kopi Semil itu kenapa, saya ini kan dokter ya, jadi kenapa awalnya saya menginisiasi untuk bikin inovasi ini nih, saya dokter, saya tenaga kesehatan. Ketika saya mengedukasi itu barangkali kurang dipercaya. Karena kadang masyarakat kita punya budaya gini ya, jarene iku gitu. Nah, kalau beliaunya sendiri yang mengalami sendiri, yang berbicara, itu beda sama saya yang ngomong gitu. Kayak saya cuman, oh ya dokter kan tahu tapi nggak ngalamin gitu kan. Tahu teorinya kayak gini. Nah, teman-teman ini yang luar biasa gitu loh, udah saling membantu yang ini lain. Kan sudah saya alami ya, saya tak pahami, jadi saya rasakan karena saya mengikuti Bu Ratna, Kopi Semil ini akhirnya anak saya bisa ada perubahan, maju lah istilahnya, dikatakan sembuh walaupun tidak 100% tapi sembuh. Karena sebelumnya saya bawa kemana, ke kiai, ke dukun, kok tidak sungguh sembuh. Akhirnya ketemu saya Puskesmas Krian, ketemu Bu Ratna ini, akhirnya ditolong. Bahkan mulai awalnya itu tanpa ditarik biaya. Ini riwayat saya, bukan saya bohong. Ini Pak Midi, ini nggak salah orangnya di Candi. Itu riwayat itu pernah besuk ke rumah saya. Saya tidak punya rumah, jangan kos-kosan di besok. Sudah kamu bawa ke Puskesmas gratis. Bahkan itu ditarik 5.000 kan saya dulu itu. Terakhirnya enggak usah Pak. Ya alhamdulillah saya bersyukur sama Pak Midi, sama karena sama pimpinan Puskesmas Krian juga, terima kasih. Akhirnya sampai sekarang saya ya istilahnya kalau kontrol ya gratisan. Nah, ini juga sebenarnya agak terlambat ya bergabungnya ya. Ada Gor Sidoarjo. Memang ceritanya itu panjang Mas. Kalau saya cerita itu waduh bingung kayak. Ini maksudnya sudah ada yang memberikan salam juga. Oh ada iya, yang kasih salam di channel YouTube kita ini, di kolom komentar ini ada Ari Cahyono, Pak Zaki atau Mas Zaki ini, dan dari Gor Sidoarjo. Kopi Semil semangat. Alhamdulillah semangat terus Kopi Semil ya. Ya, terima kasih. Ya, mungkin bisa kita barokah memberi manfaat buat semuanya. Mungkin juga bisa kita lanjut di kesempatan berikutnya ya, karena ini ternyata tidak cukup untuk 1 jam ini kalau saya sendiri. Baik, terima kasih kalau begitu untuk ketiga narasumber yang sudah hadir di studio. Ini studio sementara ya maksudnya ya. Karena saat ini studio juga sedang ada dalam perbaikan. Dan sahabat, untuk Anda tadi pesan-pesannya menyentuh sekali yang sudah disampaikan oleh dua narasumber dari Kopi Semil dan dari Dr. Ratna Dewi Rahmawati sendiri dari Puskesmas Krian ya. Yang harapannya nanti Kopi Semil ini juga bisa menjadi inspirasi orang banyak juga. Dan untuk
lebih mempedulikan kesehatan jiwa. Jangan sampai yang sudah tadi terkena gangguan jiwa ini malah dikucilkan, harus mendapatkan support yang terus-menerus agar nanti bisa seperti semula begitu Dok ya. Baik, kalau begitu terima kasih atas waktu yang sudah diberikan untuk datang ke studio langsung ini ya. Pada siang hari masih semangat loh ini. Semangat. Kalau begitu sahabat, kita berjumpa lagi di kesempatan berikutnya, mungkin nanti bersama dengan Kopi Semel lagi ya kalau bisa ya. Karena tahun kemarin sudah juga. Dan saya juga harus pamit undur diri, geser ke redaksi dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.